putusan sidang MKD terkait dengan sejumlah anggota yang diduga melanggar etik anggota DPR, diantaranya ada Ahmad Syahroni, ada Nafa Urbah, ada Eko Patrio, ada Adis Kadir, dan juga Uya Kuya yang saat ini akan dibacakan hasil putusannya. Seharusnya teradu 5 Dr. Ahmad Syahroni, SEM Ikom, menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas, bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah teradu 5 Dr. Ahmad Syahroni, SEM Ikom dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. 7. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Syahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Syahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana
keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Dekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin Esa, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darajatun, anggota-anggota Yulian Gunhar SAMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SAMH, Dr. Sudeson Tandra SAMH, Dr. Habibur Rahman SAMH, Bahtera Rudianto lalu SAMH, Lola Nelria Oktavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Muhammad Iqbal Romzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan keputusan MKD nomor 28 garis miring PP strip MKD garis miring 2 garis miring 2025 2026 kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD, kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Wartawan tolong ini dulu ya, karena masih ada perkara lagi. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan pembacaan keputusan MKD nomor 5 garis miring PTP strip MKD garis miring 2 garis miring 2025 2026 sidang kami skor. Dan itu tadi saudara, putusan yang sudah diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait dengan sejumlah nama. Kami bacakan satu persatu. Yang pertama, Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Kemudian MKD meminta Adis Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan perilaku sebagai anggota Dewan, dan juga meminta Adis Kadir diaktifkan kembali sejak putusan dibacakan. Kemudian putusan untuk Nafa Urbah, saudara. Nafa Urbah dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan MKD meminta Nafa Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan juga perilaku, dan juga Nafa Urbah akan nonaktif selama 3 bulan sejak putusan dibacakan dan terhitung sejak partai politik menonaktifkan yang bersangkutan. Kemudian ada Uya Kuya yang juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, saudara. Kemudian Uya Kuya juga akan diaktifkan kembali sebagai anggota Dewan sejak putusan yang dibacakan oleh MKD. Selanjutnya ada Eko Patrio yang terbukti melanggar kode etik dan kemudian akan dinonaktifkan selama 4 bulan sejak putusan dibacakan dan dihitung sejak penonaktifan yang dilakukan oleh partai. Yang terakhir, saudara, ada Ahmad Saroni yang juga terbukti melanggar kode etik anggota Dewan, kemudian menghukum Ahmad Saroni dan akan menjadi anggota nonaktif selama 6 bulan sejak putusan dibacakan dan dihitung sejak putusan penonaktifkan dilakukan oleh partai. Dan juga tadi dikatakan oleh Wakil Ketua MKD Adang Darujatun, saudara,
untuk Diskadir, kemudian Nafa Urba, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Saroni selama yang bersangkutan mengalami masa penonaktifan tidak akan mendapatkan hak keuangan sebagaimana mestinya. Dan tadi dikatakan adalah putusan ini final dan mengikat. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh konstituen secara langsung. 2. Bahwa mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan. 3. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan dana reses yang telah menjadi perhatian publik yang berada di setiap dapil anggota harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada anggota DPR RI. 3. Bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif.